Apakah kamu ingin membangun hubungan romantis yang kuat? Selamat datang di sebuah perjalanan transformasi yang mengambil sesuatu yang biasa dan menjadikannya luar biasa. Hari ini kita akan mengeksplorasi kebiasaan sehari-hari yang memperkuat ikatan cinta yang mengubah gairah sesaat menjadi kemitraan seumur hidup. Mengapa kebiasaan-kebiasaan ini penting? Kamu mungkin bertanya dengan baik. Mereka menumbuhkan kepercayaan, mendorong komunikasi yang terbuka, dan menyuburkan kehadiran dan dukungan yang membuat cinta tumbuh subur. Jadi jangan lengah lagi, nantikan saat kita mempelajari kebiasaan-kebiasaan ini setiap hari. Kebiasaan sehari-hari yang dapat membantu kamu membangun hubungan romantis yang kuat. Kebiasaan pertama kami adalah komunikasi yang terbuka dan jujur. Sekarang ini bukan hanya tentang mengutarakan pikiran kamu, tetapi juga tentang mengekspresikan perasaan, pikiran, dan kebutuhan kamu dengan cara yang jelas, langsung, dan baik. Ini tentang mengatakan bahwa saya merasa kesal ketika kamu tidak membantu mencuci piring daripada kamu tidak pernah membantu di sekitar rumah. Tetapi ini juga tentang mendengarkan secara aktif lebih tepatnya. Ini berarti memberikan perhatian penuh kepada pasangan kamu tanpa gangguan dan tanpa merumuskan tanggapan saat mereka masih berbicara. Ini adalah tentang memahami perspektif mereka bahkan jika kamu tidak menyetujuinya. Berpikirlah dengan cara ini, komunikasi dalam suatu hubungan seperti sebuah tarian. Satu orang memimpin mengekspresikan pikiran dan perasaan mereka sementara yang lain mengikuti dengan mendengarkan dan memahami, kemudian peran berganti. Ini adalah memberi dan menerima yang membutuhkan latihan kesabaran dan yang terpenting adalah rasa hormat. Ingatlah bahwa tidak masalah untuk meminta apa yang kamu butuhkan, tidak apa-apa untuk mengatakan saya membutuhkan dukungan kamu, atau saya membutuhkan ruang. Kebutuhan kamu adalah valid dan mengekspresikannya adalah bagian penting dari komunikasi yang terbuka dan jujur. Jadi bagaimana kamu dapat mengembangkan kebiasaan ini? Mulailah dengan melakukan check-in secara teratur dengan pasangan kamu, bicarakan hari kamu, perasaan kamu, impian kamu, praktikkan mendengarkan secara aktif, dan yang terpenting bersikap baik dan hormat bahkan ketika kamu tidak setuju. Ingatlah bahwa komunikasi yang terbuka dan jujur adalah fondasi dari hubungan yang kuat. Kedua dalam daftar kami adalah menetapkan batasan yang jelas. Ini adalah aspek penting dari setiap hubungan, romantis atau tidak. Batasan adalah garis yang kita buat di pasir yang mendefinisikan apa yang membuat kita nyaman, dan apa yang tidak nyaman. Batasan berfungsi sebagai pedoman perilaku dan interaksi yang bertindak sebagai perisai pelindung di sekitar ruang pribadi kita, emosi kita, dan perasaan kita tentang diri kita. Sekarang kamu mungkin bertanya-tanya bagaimana kita menetapkan batasan-batasan ini. Semuanya dimulai dengan komunikasi terbuka, mendiskusikan kebutuhan dan harapan kamu dengan pasangan kamu. Pastikan untuk mengekspresikan zona nyaman kamu dan pemutus hubungan kamu. Ini bukan tentang membatasi satu sama lain tetapi tentang memahami dan menghormati batas-batas pribadi, namun menetapkan batasan hanya setengah dari persamaan, setengah lainnya adalah menghormati mereka. Ini berarti mengakui dan menghormati batasan pasangan kamu juga. Ini tentang menciptakan saling pengertian, rasa hormat bersama yang memelihara agar cinta dapat tumbuh subur. Perlu diingat bahwa batasan tidak ditetapkan di atas batu, mereka dapat dan harus berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perubahan hubungan secara teratur. Periksa dengan pasangan kamu, diskusikan dan negosiasikan kembali jika perlu. Dengan menetapkan batasan yang jelas, kamu menciptakan lingkungan yang aman dan saling menghormati agar hubungan kamu berkembang. Beralih ke kebiasaan 3-7 kepercayaan, menepati janji, mengambil tanggung jawab. Kehadiran dan dukungan kepercayaan adalah fondasi dari setiap hubungan yang kuat. Itu seperti rumah kartu. Tanpanya semua yang lain akan berantakan.
Menumbuhkan kepercayaan melibatkan kejujuran bahkan ketika merasa tidak nyaman. Hadir saat kamu mengatakan akan hadir dan buktikan dengan tindakan bahwa kamu bisa diandalkan oleh pasanganmu. Kamu ingat bahwa kepercayaan tidak dibangun dalam satu hari. Ini adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah tujuan. Selanjutnya kita harus menepati janji, baik kecil maupun besar. Janji adalah janji. Ketika kamu mengatakan akan melakukan sesuatu, lakukanlah. Sesederhana itu. Ini adalah tentang menjadi orang yang menepati janji. Ini adalah tentang integritas dan merupakan unsur kunci dalam membangun kepercayaan, maka kita memiliki tanggung jawab. Ini adalah tentang memiliki tindakan kamu dan konsekuensinya. Ini tentang mengatakan saya mengacaukannya ketika kamu melakukan kesalahan daripada menyalahkan orang lain atau membuat alasan. Mengambil tanggung jawab menunjukkan kepada pasangan kamu bahwa kamu dewasa, dapat diandalkan, dan berkomitmen untuk membuat hubungan berjalan dengan baik. Kebiasaan keempat adalah kehadiran. Ini berarti berada di sana dan sepenuhnya dengan pasangan kamu. Ini adalah tentang memberi mereka perhatian penuh, kamu mendengarkan mereka dan menunjukkan minat pada pikiran dan perasaan mereka. Kehadiran adalah tentang menghargai waktu yang kamu habiskan bersama pasangan kamu dan membuatnya berarti. Terakhir, kami memiliki sikap mendukung yang berarti berdiri di samping pasangan kamu terutama selama masa-masa sulit. Ini tentang menawarkan telinga yang mendengarkan, pelukan yang menenangkan atau kata-kata dorongan ketika mereka membutuhkannya. Ini tentang menjadi pemandu sorak mereka, orang kepercayaan mereka, menjadi batu karang mereka. Semua kebiasaan ini adalah tentang menjadi orang yang dapat diandalkan, bertanggung jawab, dan mendukung pasangan kamu. Selanjutnya kita memiliki kebiasaan 8 hingga 12. Kesabaran, pengampunan, waktu berkualitas, berbagi minat dan kasih sayang. Mari kita mulai dengan kesabaran. Dalam suatu hubungan, kesabaran adalah menjadi pendamping yang tenang dan mantap dalam memahami. Kesabaran adalah tentang memahami kecepatan kebutuhan pasangan kamu dan waktu mereka. Kesabaran adalah tentang menawarkan ruang untuk pertumbuhan. Perubahan itu seperti benih waktu, cinta membutuhkan waktu untuk tumbuh. Selanjutnya adalah memaafkan. Menyimpan dendam dapat menciptakan beban yang berat dan lingkungan yang beracun. Sebaliknya, memaafkan adalah kunci untuk penyembuhan dan kedamaian. Memaafkan bukan tentang melupakan, tetapi tentang melepaskan kebencian dan kebutuhan untuk membalas dendam. Ini tentang memilih cinta daripada kebencian, memahami daripada menghakimi. Berlanjut ke waktu yang berkualitas, yang bukan hanya tentang berada di ruangan yang sama, tetapi tentang kehadiran yang nyata dan benar-benar terhubung. Ini bisa berupa apa saja, mulai dari makan malam yang tenang di rumah hingga petualangan yang mendebarkan. Yang penting adalah kamu sepenuhnya ada di sana secara mental dan emosional untuk berbagi di saat-saat berharga tersebut, maka kita memiliki minat yang sama. Waktu yang berkualitas bukan tentang menyatukan hidup kamu sepenuhnya atau melepaskan hasrat pribadi kamu. Ini tentang menemukan kesamaan aktivitas atau hobi yang kamu berdua nikmati. Bisa sesederhana seperti memasak bersama atau semenarik berkeliling dunia. Minat yang sama dapat membuat percikan api tetap hidup dan menciptakan kenangan yang abadi. Terakhir, kita memiliki kasih sayang. Bukan hanya tentang sentuhan fisik tetapi juga tentang kata-kata cinta, tindakan kebaikan dan perhatian yang tulus. Ini adalah tentang membuat pasangan kamu merasa dicintai, dihargai, dan disayangi. Kasih sayang adalah tentang menciptakan suasana yang hangat dan penuh kasih di mana kamu berdua dapat berkembang. Dengan kebiasaan-kebiasaan ini, kamu dapat membangun hubungan yang lebih dalam dan menciptakan hubungan yang penuh kasih dan memuaskan. Akhirnya kita memiliki kebiasaan 13-15. Rasa syukur, permintaan maaf dan pertumbuhan pribadi. Mari kita pelajari ini. Mari kita mulai dengan rasa syukur. Ini adalah salah satu elemen ajaib yang menambah dengan mengungkapkan penghargaan kepada pasangan kamu. Kamu menunjukkan kepada mereka bahwa kamu tidak menganggapnya remeh.
Sangat penting untuk mengakui hal-hal kecil yang mereka lakukan. Ucapan terima kasih sederhana atas usaha mereka, waktu atau bahkan kehadiran mereka dapat memberikan keajaiban. Selanjutnya, kita memiliki seni meminta maaf. Ini bukan hanya tentang mengatakan saya minta maaf tetapi juga tentang memahami dan mengakui perasaan pasangan kamu. Permintaan maaf adalah tentang mengambil tanggung jawab atas tindakan kamu dan melakukan upaya yang tulus untuk menebus kesalahan. Ingatlah bahwa permintaan maaf adalah janji untuk melakukan yang lebih baik. Terakhir adalah pertumbuhan pribadi, penting untuk memahami bahwa setiap orang berkembang seiring waktu. Ketika kamu tumbuh secara individu, pastikan bahwa kamu juga tumbuh bersama sebagai pasangan. Rangkul perubahan dan gunakan perubahan tersebut untuk memperkuat ikatan kamu. Ini tentang menjadi versi terbaik dari diri kamu untuk diri sendiri dan untuk pasangan kamu dengan mempraktekkan rasa terima kasih, cepat meminta maaf dan fokus pada pertumbuhan pribadi, kamu dapat menciptakan hubungan yang tangguh dan abadi. Jadi, inilah 15 kebiasaan sehari-hari untuk membangun hubungan romantis yang kuat seperti yang kita bahas. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk meninjau kembali kebiasaan-kebiasaan transformatif ini. Komunikasi yang terbuka dan jujur adalah landasan dari setiap hubungan yang mendorong ruang yang aman untuk berekspresi dan menumbuhkan pemahaman, menetapkan batasan yang jelas yang menghormati ruang pribadi dan menumbuhkan rasa saling menghormati. Kemudian kita memiliki 5 pilar. Kepercayaan, menepati janji, bertanggung jawab, selalu ada dan menawarkan dukungan kepada pasangan kamu. Kebiasaan-kebiasaan ini sangat penting dalam menciptakan hubungan yang aman dan dapat diandalkan di mana kedua belah pihak merasa dihargai dan diperhatikan. Selanjutnya adalah kebiasaan-kebiasaan seperti kesabaran, memaafkan, menghabiskan waktu yang berkualitas, memelihara minat bersama dan menunjukkan kasih sayang. Kebiasaan-kebiasaan ini membantu memperdalam hubungan yang memungkinkan hubungan bertahan dalam ujian waktu dan juga menyuntikkan rasa kesenangan dan keintiman. Akhirnya, 3 kebiasaan terakhir adalah mengungkapkan rasa terima kasih, menawarkan permintaan maaf yang tulus, dan memprioritaskan pertumbuhan pribadi. Kebiasaan-kebiasaan ini tidak hanya meningkatkan hubungan tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan individu yang mendorong siklus kepositifan dan pertumbuhan. Masing-masing kebiasaan ini ketika dipraktekkan setiap hari dapat secara signifikan memperkuat ikatan dalam hubungan romantis. Kebiasaan-kebiasaan ini tidak bisa dilakukan sekali saja, melainkan harus dimasukkan ke dalam rutinitas harian kamu dan dipraktikkan secara konsisten. Seperti taman, sebuah hubungan membutuhkan perawatan dan perhatian yang teratur. Kebiasaan-kebiasaan ini adalah alat yang akan membantu kamu merawat hubungan kamu sehingga dapat mekar dengan indah. Dengan kebiasaan-kebiasaan ini, kamu benar-benar dapat membangun hubungan romantis yang kuat dan abadi. Terima kasih telah menonton dan ingatlah bahwa cinta membutuhkan kerja keras, tapi itu sepadan dengan jerih payahnya. Bagaimana menurutmu? Apakah ada sesuatu yang kami lewatkan? Beritahu kami di kolom komentar di bawah ini. Jika Anda menikmati video ini, berikan jempol, dan bagikan dengan teman-teman Anda, sehingga kami bisa terus membuatnya. Untuk video-video lainnya seperti ini, tekan tombol subscribe, dan jangan lupa untuk mengklik notifikasi.